Shalom, Bapak Ibu Saudara dan anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan. Bagaimana hari ini? Semoga baik dan diberkati Tuhan. Dan mari kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan menjadi kekuatan bagi kita hari ini. Dan sebelumnya kita akan bersaat teduh. Mari kita bersama-sama bersaat teduh. Firman Tuhan pada kesempatan ini terambil dari Injil Matius pasal yang ke-13, ayatnya yang ke-47 sampai dengan yang ke-52. Injil Matius pasalnya yang ke-13, ayatnya yang ke-47 sampai dengan 52. Demikian pembacaannya. Demikianlah pula hal kerajaan surga, itu seumpama pukat yang dilabuhkan di laut, lalu mengumpulkan berbagai-bagai jenis ikan. Setelah penuh, pukat itu pun diseret orang ke pantai, lalu duduklah mereka dan mengumpulkan ikan yang baik ke dalam pasu, dan ikan yang tidak baik mereka buang. Demikianlah juga pada akhir zaman, malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar, lalu mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Mengertikah kamu semuanya itu? Mereka menjawab, ya, kami mengerti. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, karena itu setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran dari hal kerajaan surga itu seumpama tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaharaannya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, firman Tuhan dari pasal 13 ini adalah rangkaian dari perumpamaan-perumpamaan yang diajarkan Tuhan Yesus. Dan ini merupakan perumpamaan yang terakhir yang berbicara tentang hal kerajaan surga. Dan perumpamaan yang terakhir ini berkaitan dengan akhir zaman. Diumpamakan di sana bahwa kerajaan surga yang diumpamakan dengan pukat yang dilabuhkan di laut, lalu mengumpulkan berbagai-bagai jenis ikan, itu akan terjadi pada saat pengadilan terakhir. Pada saat akhir zaman atau ketika Tuhan Yesus hadir di dunia dan mengadili semua orang. Sama seperti yang dilakukan oleh nelayan. Ketika ia mencari ikan dan membentangkan pukatnya atau jaring besar yang di atasnya ada pelampung kecil-kecil, kemudian di bawahnya diberikan semacam pemberat supaya tidak kemana-mana. Pukat itu akan dibentangkan semalam suntuk dan kemudian ditinggal. Setelah itu pagi-pagi betul mereka akan menariknya. Dan tentu yang terjadi, tidak hanya ikan yang besar, ikan kecil pun akan terjaring. Tidak hanya ikan yang dibutuhkan, tetapi juga ikan yang tidak dibutuhkan. Maka seperti nelayan itu, mereka kemudian akan mencari, memilah mana yang dibutuhkan, mana yang tidak. Yang dibutuhkan tentu akan dimasukkan ke pasu, tetapi yang tidak akan dibuang. Gambaran itulah yang terjadi dalam kehidupan kita nanti ketika pengadilan datang. Setiap orang yang benar akan masuk kerajaan surga. Dan setiap orang yang tidak melakukan kehendak Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan neraka. Tentu firman ini bagi kita semua, kalau kita mau merenung dengan benar, firman yang sungguh luar biasa mengingatkan kepada kita supaya apa? Supaya kita menjadi ikan-ikan yang benar. Supaya kita tumbuh di dalam kehendak Tuhan yang baik. Agar apa? Agar kita nanti dipilih oleh Allah dan kemudian masuk kerajaan surga. Tidak hanya kita, tidak hanya murid-murid Tuhan, tetapi termasuk kepada mereka yang mendengar yang beberapa
sekali menolaknya. Sama seperti yang dikatakan dalam ayat yang ke-52 ini. Ketika para ahli Taurat itu mau mendengar apa yang dikatakan Tuhan, walaupun sebelumnya mereka menolak, tetapi kemudian mereka mau merenungkannya, lalu mengambil apa yang ada dan sudah diterimanya sepanjang hidup melalui Taurat. Mereka mau memperbaharui dalam hidup dan kehidupan, tidak kaku tetapi mau belajar terhadap siapapun termasuk Yesus dan karyanya. Bagaimana mengasihi tidak hanya kepada orang yang sama sukunya, tetapi juga yang berbeda. Diibaratkan seperti Taurat, karena itu setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran dari hal kerajaan surga itu seumpama tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaharaannya. Karena Yesus datang memperbaharui kehidupan kita dengan pemahaman-pemahaman yang ada pada kita. Kita diingin ajak oleh Tuhan untuk hidup di dalam kebenarannya. Bukan kebenaran kita, bukan hanya kebenaran soal aturan-aturan agama yang membatasi diri kita melihat orang lain yang berbeda kemudian kita menjauh. Tidak. Yesus ingin agar kita mau hidup di dalam kebenaran Tuhan. Apa itu kebenaran Tuhan? Kebenaran Tuhan adalah pengajaran yang diajarkan oleh Tuhan kepada setiap manusia untuk kita saling mengasihi kepada siapapun. Ketika ada yang salah, kita mengampuni tanpa ada syarat apapun. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, yang terakhir dari ayat ini adalah akhir zaman kita jalani. Hari-hari terakhir ketika Tuhan Yesus nanti datang. Kita nantikan, kita tidak tahu kapan waktunya. Tetapi yang terpenting bukan masalah penantiannya, tetapi bagaimana kita menanti dalam kehidupan yang benar di dalam Tuhan. Sehingga pada akhirnya nanti kita hidup di dalam kerajaan surga bersama dengan Tuhan. Oleh karena itu, mari kita jaga hidup kita, mari kita pelihara, mari kita tumbuhkan dengan dasar kebenaran firman Tuhan, supaya kita hidup di dalam kebenaran. Amin.